Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Tema kita adalah terkait dengan hadis yang ke-353, yaitu dalam pembahasan seseorang mendapatkan satu rakaat maka dia telah mendapatkan salat itu. Yaitu hadis terkait dengan misal begini. Seseorang sebelum sholat duhur dia tidur, kemudian bablas tidurnya, bangun-bangun menjelang waktu asar. Ketika kemudian dia melakukan sholat duhur, baru satu rakaat kumandang adzan asar. Jadi satu rakaat dilakukan di waktu sholat duhur, ya, tapi karena enggak keburu maka 3 rakaat sisanya itu dilakukan di waktu asar. Nah, itu di antara contohnya. Ya, maka hadirin sekalian, dalam hadis ini ketika ditanya atau ada pembahasan kapan seseorang itu dianggap mendapatkan salat, maka sekilas kalau dia sudah mendapatkan satu rakaat berarti apa? Ya sudah, dia mendapatkan keseluruhan salat tersebut. Artinya ketika kemudian salat satu rakaat dalam salat duhur, Allahu Akbar, dia ruku, dia sujud, ya, kemudian berdiri masuk ke rakaat kedua, tiba-tiba adzan asar dikumandangkan, maka faqad adrakas salat. Kalau sudah satu rakaat, berarti apa? Dia telah mendapatkan salat itu. Nah, maka ini poin yang pertama, ya, sehingga sepakat para ulama kita menyatakan kalau seseorang mendapatkan satu rakaat sebelum waktu salat itu keluar, maka dia telah mendapatkan salat itu, ya, secara utuh. Pertanyaan kedua atau permasalahan kedua adalah kalau yang didapatkan itu kurang dari satu rakaat, misal baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca doa istiftah gitu ya. Itu sudah masuk waktu asar, adzan dikumandangkan adzan. Ada khilaf di antara ulama, ya, di antara mereka ada yang mengatakan kalau dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka orang itu, ya, tidak dianggap mendapatkan salat tersebut. Ini pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama, dan ini dipelopori, ya, dalam mazhab itu adalah mazhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, sementara kemudian ulama yang lain mengatakan bahwasanya kalau dia itu mendapatkan takbiratul ihram meskipun kurang dari satu rakaat, kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar, adzan asar, maka menurut mazhab Hanabilah, demikian juga dengan Hanafiyah, itu dibolehkan. Ya, ala kulli hal hadirin sekalian, ini terjadi, ya, perdebatan di antara para ulama kalau kurang dari satu rakaat. Yang jelas ada hadis Nabi. Ini juga perlu kita sampaikan, di mana Nabi menyatakan man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakal asra. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh, maka dia telah mendapatkan salat itu. Catatannya satu rakaat, bukan kurang dari satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari kemudian terbenam, kalau subuh tadi sebelum matahari terbit, maka orang tersebut telah mendapatkan satu rakaat asar. Ya, sehingga hadis ini menguatkan pendapat yang kedua yang menyatakan kalau kurang dari satu rakaat tidak dianggap utuh, ya, tidak dianggap mendapatkan sholat itu. Nah, tetapi yang kita bahas ini adalah terkait dengan orang yang tertidur, ya, tidur sebelum duhur, bangun menjelang waktu asar. Jadi di sini ada unsur ketidaksengajaan, misal karena lelah, karena capek begitu, ya. Tidur itu kan di luar kemampuan manusia. Nah, maka terkait dengan tidurnya, ini bukan unsur kesengajaan. Maka berlakulah sabda Nabi, ya, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nasiyas shalah aw nama anha fakafaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ada hadis
yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang lupa sholat, dia lupa nggak sengaja, atau dia tertidur lalu kemudian dia tidak sholat tepat pada waktunya, maka kafarohnya, ya sebagai kifaratnya adalah hendaknya orang itu melakukan sholat kapan saja dia ingat. Ya, jadi ketika terbangun, aduh, sebelum sholat duhur, ternyata ketika mau sholat duhur masuk waktu asar, maka sudah sholat saat itu juga. Ya sehingga ini ya, jadi kalau di ringkas, orang yang tertidur ini tidak berdosa, tetap dia harus sholat ketika dia mengingatnya. Ya kemudian kalau sudah mendapatkan 1 rakaat, kemudian dianggap apa, mendapatkan sholat tersebut secara utuh. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagi yang haid atau nifas. Ya, ada seseorang wanita kemudian haid, kemudian bersih beberapa saat lagi mau asar. Maka sudah, dia sepatutnya kemudian mandi, dia mensucikan dirinya, kemudian apa? Dia sholat asar, meskipun baru 1 rakaat, kemudian masuk adzan asar, itu enggak ada masalah. Ya, jadi ini berlaku hadis yang menyatakan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Berlaku bagi apa? Bagi yang haid, ya bagi yang nifas. Jadi jangan ditunda-tunda. Udahlah, untuk duhurnya enggak duhur dulu, dia lewat, enggak boleh. Ya dia tetap, dia harus salat duhurnya itu karena dia suci sebelum waktu asar. Ya meskipun apa, baru 1 rakaat, dia kemudian sudah masuk waktu asar. Demikian juga dengan yang pingsan, ya. Yang pingsan kemudian sadar beberapa saat lagi waktu asar, sudah dia duhur dulu. Meskipun yang dapat baru 1 rakaat masuk waktu asar. Demikian juga dengan yang orang gila sembuh, orang kafir masuk Islam. Masuk Islam menjelang waktu asar, sudah dia salat duhur, diajari begitu ya. Kemudian meskipun nanti masuk waktu asar. Dan yang terakhir dari hadis ini ada pelajaran terkait dengan yang masbuk. Maka yang masbuk, ya masbuk dalam sholat itu, kalau dia masih mendapatkan imam itu ruku, maka menurut pendapat yang pertama dia dihitung itu 1 rakaat. Yang lainnya mengatakan ya dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Ini yang jelas ada khilaf. Ya jadi barang siapa yang kemudian mendapatkan imam ruku dan dia masih keburu ruku, ya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian dia takbir untuk ruku, Allahu Akbar, dia ruku, imam masih ruku. Maka menurut pendapat yang pertama, faqad adraka raka'ah. Ya dia telah mendapatkan nilai 1 rakaat. Nanti tinggal menambahkan yang kurang dari sisanya, kekurangannya. Ya kemudian pendapat yang kedua, dia tidak mendapat nilai berjamaah. Ya jadi dia harus diulang. Harus menambah begitu ya. Ini pendapat yang kedua. Tetapi yang disarankan, ya kalau imam sedang ruku, ya sudahlah, ya jangan kemudian lari, kemudian masuk ke barisan dalam keadaan tersengal-sengal gitu ya, capek gitu. Ya kemudian karena dalam rangka apa? Mengejar untuk mendapatkan nilai berjamaah. Ya maka nggak apa-apa. Ya jadi ketika kita berjalan jangan tergesa-gesa masuk ke dalam barisan itu, ya maka apa yang kita dapatkan dari imam, kita mengikuti apa yang sedang dilakukan imam. Jadi ketika masuk barisan, imam sedang ruku, pas berdiri, imam berdiri i'tidal, ya sudah. Ya, kita mengikuti imam dalam keadaan i'tidal ya setelah kita melakukan takbiratul ihram. Demikian, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah.